Hanya di Indonesia kayaknya kejadian-kejadian nyeleneh kayak gini nih guys. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. How people pray in some places, like in Turkey and Indonesia, and he is like from 0 to 100, less than 2.1 seconds. Even faster than a Tesla. 2 rakaat 7 minit. Dia 23. Bah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini viral ke luar negara, ke luar negeri nih guys ya. Waduh. Ustadz Malaysia sampai ngeritik ya hal ini gitu, sampai Ustadz Arab, Syekh Arab pun mengkritik hal ini gitu. Apa yang sebenarnya terjadi ini guys? Kenapa hal ini terjadi di Indonesia dan tidak terjadi di Malaysia? Jadi jom kita simak videonya, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Dan buat teman-teman semua yang mau beli baju lebaran, boleh klik link yang ada di videonya Cak Mujib ini ya guys ya. Jadi teman-teman bisa belanja di situ ya kan, sekalian juga mensupport channelnya Cak Mujib ini ya kan. Nak beli baju raya buat cucu ke ya kan, buat abang, adik, emak, ayah, abah semua kan. Boleh lah itu kan. Jom kita simak videonya. Let's go. Di Indonesia, Kenapa ada tu? masjid buat solat tarawih terlalu laju sampai jemaah tak sempat rukuk dengan sempurna. Ada rakaat yang disiapkan dalam beberapa saat sahaja. Ada jemaah sendiri mengaku mereka sekadar ikut pergerakan dan bukannya betul-betul khusyuk. Dalam Islam, rukuk dan sujud mesti ada tumak nina, iaitu berhenti seketika dengan tenang. Jika terlalu laju, solat boleh jadi tidak sah dan tidak sempurna menurut ramai ulama. Tetapi tarawih bukan tentang cepat ataupun lambat, ia tentang kualiti ibadah. Lebih baik sedikit tapi sempurna. Betul. Apa pandangan anda? Iya sih guys ya, lebih baik sedikit dan sempurna daripada banyak tapi amburadul gitu loh guys ya. Makanya kita ditekankan itu untuk khusyuk, untuk bertumaknina di dalam sholat, bukan semata-mata untuk mencari kecepatan gitu kan. 100 berapa gitu, 100 megabit per second. Ya kayak gitu lah guys ya. Intinya jangan sampai kita mencari kecepatan, tapi carilah kekhusyuan di dalam sholat itu sendiri. Mau sholat sendiri ataupun berjemaah, ya kita usahakan khusyuk ya. Ya ingat bahwasannya cara khusyuk itu sudah diajarkan di dalam pelajaran agama sekolah kita. Biasanya seperti itu dari pondok-pondok ataupun sekolah-sekolah itu diajarkan macam mana kita nak khusyuk dalam solat kita, macam tu kan. Rekod tarawih paling cepat di dunia. Ketiga, Pusat Pengajian Batu Salam Kecamatan Pagu, Kediri di Jawa Timur. Untuk solat 23 rakaat di sini hanya mengambil masa sekitar 12 minit sahaja. Kedua, Pusat Pengajian Mambul Hikam Blitar, Jawa Timur. Pelaksanaan solat 23 rakaat di sini memerlukan masa sekitar kurang daripada 10 minit. Yang pertama dan yang paling cepat di dunia ialah Pusat Pengajian Quraniyah Indrahayu. Solat 23 rakaat hanya memerlukan sekitar 6 minit. Ada lagi itu, kok saya baru tahu itu, yang tahunya Blitar aja tuh guys. Ada yang lebih cepat lagi guys daripada kereta Wush ternyata, yaitu solat 6 menit, gila. Satu rakaat bersamaan 15 saat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang Arab aja shock gitu dengan tarawih yang ada di Indonesia ini ya guys ya, yang kayak gitu-gitu ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Aku kaget, ini nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر Uganda, Uganda. الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu. Iya. Assalamualaikum. Ya. Salam. Matanya. Ada kayak gitu, guys. Mata gue pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Jadi ini orang-orang bule pada shock gitu kan. Jadi viral sampai keluar negara. Gila nggak sih, guys? Bukan kebaikan gitu yang viral, tapi ya kecepatan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, malu gak sih, guys? Masa halal kayak gini. Jadi viral ke mancanegara gitu. Bukan viral baiknya gitu. Ya berjemaah ramai di masjid oke, tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kan. Oh, langsung amin, langsung sujud. Secepat kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Kalian tahu sholatnya anak-anak itu kayak lebih baik daripada sholatnya mereka tuh. Budak-budak tuh kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai ke Korea juga nih, orang Korea nih kan. Alhamdulillah. Dibuat meme sama orang-orang luar negeri loh, guys. Gimana dong kita nih? Weh, ada ini, ada Malaysianya tuh, ada Malaysianya terawih in Indonesia. Ah, ini abangnya nggak tahu nih, nggak ada di Malaysia terawih kayak gitu kayaknya. Rame, guys. Hanya di Indonesia kayaknya kejadian-kejadian nyeleneh kayak gini nih, guys. Asli, core-nya banyak banget. Astaga naga. Allahu Akbar. Astaga, ya begitulah guys ya. Maklum ya, dimaklumi ya guys ya, dimaklumi kan. Hanya untuk hiburan ini guys. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin sholat tarawih yang biasanya terdiri dari banyak rokaat bisa selesai hanya dalam hitungan menit? Betul. Banyak netizen luar negeri sampai heran. Mereka mempertanyakan kualitas bacaan, tumak ninah, bahkan keseriusan dalam beribadah. Dan ketika video-video itu menyebar, muncul parodi yang menggambarkan gerakan super cepat seperti sedang lomba. Ini yang menurut aku harus kita renungkan.
bukan soal cepat atau lambat saja, tapi soal makna ibadah itu sendiri. Sholat itu tiang agama, momen komunikasi kita dengan Allah. Betul. Kalau terlalu terburu-buru, apakah esensinya masih terasa? Beberapa ulama dunia juga ikut menanggapi. Salah satunya adalah Syekh Asim Al-Hakim yang pernah menasehati agar sholat dilakukan dengan tenang dan sesuai tuntunan. Betul. Dari Malaysia, Ustadz Azhar Idrus juga pernah menyentuh isu serupa, menegaskan pentingnya menjaga adab dan kualitas dalam beribadah. Ini menunjukkan bahwa yang disorot bukan hanya Indonesia sebagai negara, tapi umat Islamnya. Dan menurut aku, ketika ulama sudah berbicara, seharusnya kita lebih terbuka menerima nasihat. A friend sent me a WhatsApp message today showing me how people pray in some places, like in Turkey and Indonesia, and the Imam is reciting the Fatiha, and you can only, as an Arab, understand Bolin. That's it. And he is like from 0 to 100, less than 2.1 seconds, even faster than a Tesla. What is this? This prayer is invalid, and the prayer of those behind him is invalid, because he's just doing this. He's not at all having any tranquility. in Iya, salah. betul. 20 terawih, 3 witir. Nampak? 7 minit siap. 7 minit. Allahnya anjir. Kita 2 rakaat terawih 7 minit. Betul tak? Lebih kurang lah. 2 rakaat 7 minit. Dia 23. Waalaikumsalam. Aduh. Habis. 7 minit 23 rakaat balago tunggu dah. Tengok dah itu. Apa tengok? Ada tak? Ha? La ilaha illallah. Nak macam mana? Dah. Baik, tamat ini diam sekejap. Maknanya gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu tamat ini. Sekurang-kurang. Hak tak ada tamat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada tamat ini. Belajarlah. Dok rugi kita belajar. Terawih Betul. paling laju tak pernah buat lah. Sendiri buat tu laju dah. Sendiri aku yang macam bila aku sembahyang terawih tu, malaikat-malaikat semua macam pegang speed track tu. Sebab dia ada racing spirit. Jadi yang paling laju pernah saya tengok adalah di Indonesia. Wih, what the hell? Dia macam Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Wah. Mana kauli ni? Mana fi'li ni, cik? Bukan saya tak kata orang Indonesia. Saya tak kata orang Indonesia. Masing-masing ada cara dia. Masing-masing ada fahaman dia. Mungkin depa ni dulu semua rasa. Ataupun depa ni bisa. orang betul-betul. Masa depa ni kira betul-betul dimanfaatkan setiap penjuru tu untuk ke arah kebaikan. Jadi untuk semayang lama-lama ni rugi. Nak laju-laju sikit. Kita tak tahu sebab kita tak berada di sana. Mungkin depa ada defend depa. Contoh, depa semayang laju tu, habis-habis tu imam akan umum winner. Untuk pemenang, siapa yang rakaat paling pantas? Dapat tak siapa? Encik Sulaiman 0.28 saat. Mana kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi kita tak boleh kata apa. Tapi laju sana. Boleh cari di YouTube. Tak boleh. Tak terkejar yuk. Kalau kata bahasa rempit tu, puas buah perah ni. Tak boleh kejar lah. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa fenomena ini terus berulang setiap tahun? Benar. Kenapa belum ada pelurusan yang lebih tegas dari pihak berwenang, termasuk Betul sih, Kementerian itu Agama? sih. Harusnya ini bisa jadi bahan evaluasi nasional, minimal dalam bentuk imbauan atau edukasi kepada para imam dan pengurus masjid. Kita tidak boleh defensif, jangan langsung marah ketika dikritik. Justru kalau dunia luar menyoroti, itu tandanya ada hal yang perlu diperbaiki. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi supaya kita naik kelas. Sekali lagi, tidak semua tarawih di Indonesia seperti itu. Betul. Banyak juga yang luar biasa khusyuk dan indah. Betul. Tapi kalau yang viral justru yang super cepat, maka citra yang terbentuk di mata dunia adalah itu. Dan ini Benar. bukan sesuatu yang membanggakan, melainkan harusnya membuat kita introspeksi. Sebagai umat muslim, kita harus berani menerima nasihat, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memperbaiki diri. Karena Ramadan itu bukan soal seberapa cepat selesai, tapi seberapa dalam kita meresapi ibadahnya.
Bener Semoga banget. ke depan, tarawih kita bukan lagi viral karena kecepatannya, tapi karena kekhusyukan dan keindahannya. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Gila sih, malu banget sih guys. Yang viral kita itu bukan yang baik-baik gitu kan. Yang viral nih hal-hal yang kayak nyeleneh kayak gitu ya guys ya. Jadi membuat kita tuh kayak ya Allah, kenapa orang itu berbuat seperti itu gitu kan. Sehingga dapat kritikan daripada ulama ya dan juga ustadz dari Malaysia, bahkan luar negara pun mengkritik gitu sampai kepada mereka dan dijadikan kayak parodi-parodi kayak gitu kan. Sedangkan kalau istilahnya negara Arab ya kan, negara lain bacanya merdu cantik. Di Indonesia yang viral apa? Ya bacaan-bacaan seperti itu guys. Bolin, amin ya kan, seperti itu. Jadi memalukan sekali gitu loh. Dengan konteks agama Islam yang mayoritas di Indonesia ini, dan setiap tahun ada itu gitu loh guys ya. Jadi kayak gimana gitu loh guys ya. Saya jadi kurang tahu juga gitu untuk menteri agamanya ataupun hal yang bertanggung jawab dalam hal seperti itu gak ngerti gitu. Untuk pengetahuan semua, di Malaysia tiada mana-mana masjid atau surau yang melakukan tarawih sepantas ini. Tiada sama sekali di Malaysia. Harap maklum. Oh tuh guys, dah ada guys. Moga semua kembali ke pangkal jalan, belajar sholat dengan betul. Malaysia sesekali terkait yang buat Indo. Seluruh umat Islam Indonesia harus merasa malu. Jangan permainkan ibadah sholat. Bener, saya aja malu guys. Ini namanya mencuri dalam sembahyang. Rukuk dan sujud tak sempurna, macam gagak mematuk makanan. Tuk 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 tuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Alhamdulillah, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahlah guys ya. Kalau kita bahas kayak gini, ini sebagai pelajaran sih sebenarnya, supaya kita tuh orang Indonesia juga open minded gitu. Bukalah otak kita tuh, jangan terbawa hal-hal yang demikian ini gitu. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, bagaimana ulama-ulama ustaz-ustaz di Indonesia sudah mengatakan haram hukumnya kalau sholatnya memang seperti itu. Bagaimana sholat yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Ya kita lihatlah di Mekah tuh bagaimana sholatnya tertib ya kan. Gak usah kemana-mana, di Masjid Istiqlal aja teman-teman lihat. Itu kan nyaman, enak gitu melihatnya. Enggak yang anehnya itu di Indonesia hal-hal yang bagus tuh nggak viral, tapi hal-hal yang nyeleneh itu viral gitu loh guys ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kedepannya lebih baik lagi, kita open minda kita dan buka hati kita ya. Sadarlah bahwasannya sholat itu bukan untuk main-main, tapi sholat itu bagaimana kita ya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya guys ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibuat main-main ya berarti kita main-main gitu dalam kehidupan kita juga. Ingat bahwasannya yang dihisap pertama kali kita itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya main-main kayak gitu gimana guys ya, mau sunnah ya wajib dan lain sebagainya. Jadi apa ya guys ya, konteksnya tuh kemana gitu, arahnya kemana gitu, untuk pengetahuan kita yang mungkin cetek ini belum tahu ilmu. Kalau mungkin sholat kayak gitu tuh cepat diterimanya atau gimana, saya tak tahu juga ya kan. Nah seperti itu guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.